Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Dulu ceritanya manusia pertama kali itu tinggalnya di surga. Kemudian pindah ke dunia ini. Kakeknya manusia yang pertama yaitu yang mulia Nabi Adam alaihi salatu wassalam, mengajarkan kepada anak cucunya ketakwaan, ajaran-ajaran yang benar. Kalau dipraktekkan nanti akan kembali lagi ke surga bareng kakeknya yang awal lagi. Tapi kalau tidak ngikut aturan ini, maka dia ini tidak kembali ke aslinya, ke surga sana, tapi jatuh ke neraka. Karena untuk menuju surga itu memerlukan melalui jembatan Sirat. Nah, jembatan Sirat ini, titian Sirat ini begitu tajam, begitu licin, begitu mengerikan, di bawahnya itu adalah neraka. Dan ini hanya bisa dilalui kalau orang mengikuti ajaran agama yang telah dibawa oleh para anbiya, yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bagaimana? Maknanya kehidupan manusia yang di dalam waktu itu, hidup kita adalah waktu kita, yang isinya omongan kita, gerak kita, duduk kita, berdiri kita, jalan kita. Ini hakikatnya adalah surga kita atau neraka kita. Maka kalau kita mau nulis, ini surga apa neraka sih? Kita mau ngomong, ini surga apa neraka sih? Kita mau jalan, ini surga apa neraka sih? Nah, inilah hadis yang akan kita baca, kurang lebihnya menggambarkan kepada kita kalau jalan kita ini jalan yang diridhai Allah. Di antaranya adalah menjenguk orang sakit, adalah jalan surga. Tapi sebaliknya kalau mau jenguk pacarnya, ini jalan neraka. Maka ada santri baru laporan kepada Syekh Ahmad bin Hanbal, "Syekh, saya ini mimpi di kaki saya ini kok ada apinya." Maka Syekh Ahmad bin Hanbal bilang, "Kamu telah gosok serandal." Jadi kaki yang ditempeli yang bukan miliknya tanpa izin itu jadi neraka itu. Pakai sabun tanpa izin, pakai baju tanpa izin, pakai sepeda tanpa izin. Kadang-kadang perasaan kita ini belajar, ternyata kita ini membakar diri kita dengan amalan-amalan neraka. Maka hati-hati. Maksud kita mondok itu biar hidupnya itu menuju surga. Ilmunya itu menyelamatkan dari neraka, bukan sekedar mau pinter ngaji tok yang tidak dipraktekkan. Mafhum? Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah qala, beliau mengatakan qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridha, barang siapa menjenguk orang sakit, nadahu munadin finas sama', maka akan memanggil dia munadin, malaikat yang mengumumkan minas sama'i, dari langit, tibtah, kamu telah berbuat kebaikan. Wa taba mamsyaka, dan telah baik mamsyaka, perjalanan kamu. Wa tabawwa'ta, dan kamu telah menempati minal jannati, dari surga, mangzilan, satu tempat." Jadi setiap perjalanan, sebab perjalanan yang diridhai Allah ini, dia telah mendapatkan satu imbalan di surga sana. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban illa annahu qala, hanya saja Nabi bersabda dalam riwayatnya Ibnu Hibban, "Idza 'ada ar-rajulu," kalau ada seorang laki-laki menjenguk akhahu, saudara dia, au zarahu, atau dia mengziarainya, tidak selalu harus menjenguk. Kalau ada itu biasanya jenguk orang sakit, kalau ziarah itu tidak selalu orangnya sakit.
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah sendiri yang berfirman. Tibta, kamu telah berbuat kebaikan, wa taba mamsyaka, dan telah baik mamsyaka perjalanan kamu, wa tabawwa'ta, dan kamu telah menempati minal jannati, dari surga, mangzilan, satu tempat, fil jannati, di surga. Allah. Ini kita akan cerita sekelumit mengenai umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat Muhammad. Umat Muhammad yang terbaik adalah para sahabat. Sahabat yang terbaik adalah Ashabu Badar. Ashabu Badar yang terbaik adalah Asyrah Mubasyarah. Asyrah Mubasyarah yang terbaik adalah Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun yang terbaik adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar yang terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar, yang digelari oleh para ulama afdhalul khalqi ba'dal anbiya, makhluk terbaik selepas para anbiya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jamil ummah la rajaha bihim." Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar mengungguli imannya seluruh umat. Jadi ceritanya orang yang kuat imannya itu gimana? Ternyata dia selalu soft awal dalam semua amalan kebaikan. Kadang-kadang orang bilang, saya ini iman saya sudah jos pak. Tahajud ketiduran. Puasa sunnah nggak pernah. Urusan makan soft awal. Urusan sholat softnya selepas jamaah. Bukan berjamaah, tapi berjamaah. Selepas jamaahnya bubar baru dia datang. Maka orang itu kalau memang imannya benar akan terpraktekkan dalam tubuhnya. Kalau imannya kuat ya akan kuat amal di tubuhnya. Kalau imannya paling kuat ya paling kuat amalnya di tubuhnya. Pokoknya saya ini jos-jos apaan nih? Karena bunyinya ban yang gembos itu juga pertama kali jos, lama-lama habis anginnya terus nggak ada anginnya. Jos, oh kamu tukang kentut toh. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yauma sha'ima," siapakah yang pagi-pagi dari kalian hari ini dalam keadaan orang yang puasa. Faqala, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ana kula poso kula." Faqala, maka Nabi bersabda, "Man at'ama minkumul yauma miskina." Barang siapa yang telah memberikan hari ini dari kalangan kalian, memberikan makanan miskinan pada orang miskin. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ana kula," saya sudah berikan makan orang miskin. Faqala, maka Nabi bersabda, "Man tabi'a minkumul yauma janazatan." Siapakah yang mengiringi dari kalian hari ini janazatan, janazah, siapa yang ikut ngiring janazah ke kuburnya? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ana kula." Qala, Nabi bersabda, "Man 'ada minkumul yauma ridha." Barang siapakah yang menjenguk dari kalian al-yauma hari ini maridon, orang yang sakit. Qala Abu Bakar, "Ana kula." Piye? Jangan ngaku-ngaku kuat imannya kalau ternyata amalannya belar-belor seperti umbel. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'at, tidak kumpul hadhil hisalu qad," sifat-sifat ini pun fi rajulin, pada seorang laki-laki, illa dakhala jannata, kecuali pasti dia masuk surga. Allah maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib maulaya salli